Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlan Razilio Fiandi dengan NIM 2510521019 dari kelas Hukum Bisnis M1. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri hukum bisnis. Pada poin pertama, berorientasi pada kegiatan perusahaan atau badan usaha. Hukum bisnis difokuskan pada segala aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian, seperti produksi, distribusi, perdagangan, hingga jasa. Fokusnya bukan pada hubungan sosial biasa, melainkan pada kegiatan ekonomi yang bersifat komersial. Contoh penerapannya yaitu sebuah PT atau perseroan terbatas harus memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris dan disetujui oleh Kemenkumham sebelum melakukan kegiatan usaha. Perusahaan yang tidak memiliki legalitas dapat dianggap melanggar ketentuan hukum bisnis karena tidak beroperasi sesuai prosedur hukum. Misalnya, PT A menjual produk tanpa izin edar dari BPOM. Pelanggaran ini mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap hukum bisnis. Makna dari poin pertama ini menegaskan bahwa hukum bisnis berperan mengontrol legalitas aktivitas ekonomi perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Yang kedua yaitu mengatur hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan bisnis. Hukum bisnis tidak hanya mencakup peraturan yang berlangsung berkaitan dengan kegiatan transaksi, tetapi juga aturan yang secara tidak langsung mempengaruhi jalannya usaha seperti perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan juga perpajakan. Contoh penerapannya yaitu pada hubungan langsung seperti perjanjian jual beli barang antara dua perusahaan, misalnya kontrak pemasok bahan baku. Untuk hubungan tidak langsung seperti perlindungan merek dagang, hak paten, ataupun hak cipta agar produk tidak dijiplak oleh pesaing. Contoh kasusnya yaitu perusahaan A meniru desain dari produk dan logo perusahaan B tanpa izin. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 20 tentang merek dan indikasi geografis yang menjadi bagian dari hukum bisnis. Makna dari poin kedua ini menunjukkan bahwa hukum bisnis mengikat semua aspek yang mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu memiliki karakter multidimensional. Hukum bisnis merupakan gabungan dari berbagai bidang hukum, perdata, dagang, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, hingga lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena dunia usaha sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak serta kepentingan. Contoh penerapannya yaitu dalam satu perusahaan besar berlaku sekaligus. Yang pertama, hukum perdata mencakup kontrak kerja sama antar perusahaan, perjanjian jual beli. Untuk hukum ketenagakerjaan mencakup hubungan antara perusahaan dan karyawan. Yang ketiga yaitu hukum pajak yang mencakup kewajiban membayar PPN dan PPh badan. Dan yang terakhir yaitu hukum lingkungan yang mencakup izin pembuangan limbah pabrik. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan tekstil membuang limbah ke sungai tanpa izin. Selain melanggar hukum lingkungan, tindakan itu juga berdampak pada izin usahanya dan kepercayaan mitra bisnis. Yang keempat dari poin ciri-ciri hukum bisnis yaitu mengandung fungsi pengaturan dan penyelesaian persoalan bisnis. Hukum bisnis tidak hanya membuat aturan, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak atau konflik antara pelaku usaha. Tujuannya menjaga kepastian hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar. Contoh penerapannya yaitu perusahaan yang berselisih karena salah satu pihak tidak membayar sesuai kontrak dapat menyelesaikannya melalui yang pertama yaitu negosiasi yang biasa kita sebut dengan musyawarah. Yang kedua yaitu ada mediasi yang melibatkan pihak ketiga, dan yang ketiga ada arbitrase bisnis atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang biasa disingkat dengan BANI. Yang keempat yaitu pengadilan niaga jika menyangkut kebangkrutan.
Contoh kasusnya yaitu seperti PT A gagal mengirimkan bahan baku sesuai kontrak kepada PT B. Kedua pihak memilih penyelesaian lewat arbitrase bani karena lebih cepat dan rahasia daripada pengadilan umum. Yang kelima yaitu berkaitan dengan dinamika ekonomi dan perkembangan usaha. Pada ciri hukum bisnis yang kelima ini, hukum bisnis bersifat dinamis, artinya selalu berkembang mengikuti perubahan zaman, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Aturan yang berlaku di masa lalu bisa jadi tidak relevan pada era digital sekarang seperti saat ini. Contoh penerapannya yaitu munculnya regulasi baru seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi dan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan aturan vintage dari OJK menunjukkan bahwa hukum bisnis terus menyesuaikan perkembangan. Dunia bisnis kini juga diatur dalam aspek e-commerce, transaksi digital, dan startup yang belum ada pada masa lalu. Contoh kasusnya yaitu seperti sebuah e-commerce memanfaatkan data penggunaan tanpa izin untuk iklan. Pelanggaran ini menunjukkan perlunya menegakkan hukum bisnis digital untuk saling melindungi konsumen. Makna dari poin kelima ini menunjukkan bahwa hukum bisnis berperan sebagai penyeimbang antara inovasi ekonomi dan perlindungan hukum. Yang keenam yaitu menjadi jembatan antara hukum umum dan praktik bisnis khusus. Hukum bisnis berfungsi sebagai penghubung antara prinsip-prinsip hukum umum seperti perdata, pidana, dan administrasi dengan praktik dunia usaha yang bersifat teknis dan dinamis. Contoh penerapan dari poin ke-6 ini yaitu hukum perdata yang menetapkan asas kebebasan berkontrak. Yang kedua yaitu hukum bisnis yang menerapkannya dalam kontrak jual beli, leasing, franchise, atau joint venture. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan melakukan one prestasi atau ingkar janji terhadap kontrak jual beli saham. Walaupun dasar hukumnya perdata, penerapannya termasuk ke dalam ranah hukum bisnis karena menyangkut transaksi komersil. Nah, dari poin terakhir dari ciri hukum bisnis ini menunjukkan bahwa hukum bisnis adalah praktik konkret dari hukum umum dalam konteks ekonomi dan dunia usaha. Peran umum dari ciri-ciri hukum bisnis ini yang pertama yaitu mengatur dan melindungi segala kegiatan perusahaan. Yang kedua, menghubungkan berbagai bidang hukum dalam satu sistem. Yang ketiga, yaitu menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang efektif. Yang kelima, terus berkembang mengikuti teknologi dan kebutuhan pasar. Baiklah, sekian pemaparan materi ciri-ciri hukum bisnis dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.